لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله لا إله إلا الله محمد يا حنان يا منان يا قديم الإحسان فهر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله لا إله إلا الله محمد فأنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان لا إله لا إله إلا الله لا إله محمد نبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم زيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله الصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم في العبادة سهرا لا إله لا إله إلا الله لا إله محمد بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم والصحب والآل ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين حاضرين والحاضرات جماعة صلاة subuh Masjid Fastabiqul Khairat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk hadir di majelis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur,
Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki. Yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya masalah Allah selesaikan. Allah berkahi hidup kita dunia akhirat. Allah wafatkan husnul khatimah. Allah karuniakan keturunan salihin salihat. Jadikan ilmu kita barakah manfaat. Kumpulkan di akhirat bersama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Melanjutkan daripada kajian kita dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sairis salihin fid darain amin. Kita masih membahas tentang sabar. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang sabar insyaallah. Was-sabru ala thalathi maqamat. Sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin, bahwasanya sabar itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-ula tarkus syakwa, tidak banyak protes, tidak banyak komplain, tidak banyak mengeluh. Itu yang disebut dengan as-sabrul jamil. Kemudian naik ke tingkat yang kedua, yaitu ar-ridha bil maqdur, menerima atau ridha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dan inilah yang paling tinggi, yaitu al-mahabbatu bima yasna'u bihil maula wa hiya darajatus siddiqin. Mencintai segala apa yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mahabbah, cinta, yang kemarin sudah kita bahas beberapa definisi cinta yang disampaikan oleh para ulama-ulama tasawuf. Wal hub lahu darajat. Sebagaimana sabar ada tingkatan, dan tingkatan paling tinggi adalah mahabbah. Mahabbah juga ada tingkatan lagi. Kalau dari segi bahasa Arab, kalau kita kan bahasa Indonesia, cinta ya cinta lah dia, satu saja ya, cinta kan. Apa ada bahasa lain selain cinta? Bahasa selain cinta apa? Cinta. Apa? Cincin. Cintrok. Ini mengacau nih kalau cintrok. Cinta, yang ini kalimat yang maklum, yang sudah umum di masyarakat. Cinta itu kan kecondongan hati kepada sesuatu. Tapi itulah hebatnya bahasa Arab, dia punya tingkatan di dalam cinta itu. Yang kita baca di beberapa kitab bahasa Arab, cinta itu minimal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 derajat cinta. Dan bahasanya beda-beda semua. Maknanya juga semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin mendalam. Tingkatan yang paling rendah, nomor 1, namanya al-hawa. Apa namanya? Al-hawa. Itu cinta awal, hanya sekedar tertarik saja. Itu namanya al-hawa. Ini cinta masih ringan dan bisa berubah tergantung situasi dan kondisi. Namanya al-hawa, masih ringan, hanya tertarik saja, ya kan? Kemudian naik ke derajat berikutnya, yaitu al-alaqah.
Al-alaqah. Alaqah itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang bergantung. Al-alaqah artinya sesuatu yang terikat juga. Ada keterikatan hati, mulai terikat hatinya. Nah, itu al-alaqah. Kemudian naik ke derajat berikutnya yaitu al-kalaf. Al-kalaf seperti bahasa taklif, mukallaf, kalaf. Kalaf itu artinya beban. Maksudnya apa? Cintanya sudah mulai terbebani di dalam hati. Itu tingkatan yang ketiga. Maksudnya terbebani itu maksudnya apa? Sudah mulai kepikiran terus. Apa? Kesemsem namanya. Iyalah, bolehlah tuh kesemsem. Al-kalaf, sudah mulai kepikiran terus. Kemudian derajat yang keempat adalah al-ishq. Al-ishq. Al-ishq itu rindu lah, kalau dalam bahasa Arab tu asyik, yu'asyik, rindu, udah agak kuat lagi, dalam lagi, ya kan? Kemudian asyaghaf, ini sering disebut dalam Al-Quran ya, asyaghaf. Asyaghaf ini bukan lagi terbebani tapi sudah menembus hati. Seperti Allah sebutkan dalam surat Yusuf, kalau Allah menceritakan tentang Zulaikha, Siti Zulaikha, yang bagaimana dia sudah betul-betul tenggelam di dalam kecintaan kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam, sampai menembus hatinya. Allah bahasakan dalam Al-Quran, qad syaghafaha hubban. Qad syaghafaha hubban. Dia sudah sampai ke derajat cinta yang namanya syaghaf. Shin ghain fa. Syaghaf. Cinta yang sudah menembus hati. Kemudian naik ke derajat, belum sampai situ, naik lagi namanya al-jawa. Ini kayak bahasa Indonesia, Jawa. Al-jawa. Dia bukan menembus hati lagi, tapi cinta yang ma'al alam. Cinta yang dibarengi dengan rasa sakit dan penderitaan. Cinta yang dibarengi atau disertai dengan rasa sakit dan penderitaan, itu namanya al-jawa. Kemudian naik lagi derajat berikutnya at-tayyam. At-tayyam itu cinta yang mengikat seseorang secara total. Ini secara bahasa ya, secara bahasa. Kemudian at-ta'abbud. Ta'abbud ini sudah parah ini. Cinta yang sudah sampai ke kesannya seperti penghambaan begitu. Cinta seperti tingkat penghambaan. Ta'abbud ya kan, ibadah. Seperti orang udah menyembah gitu dah cintanya. Ya kan? Ada enggak orang sampai begitu tuh? Ada. Dia menyembah sampai mencium kaki, sampai bersujud di depan orang yang dicintanya. Allahu a'lam. Kemudian yang terakhir yang paling tinggi yaitu al-khullah. Al-khullah itu cinta tertinggi, dan itu hanya didapati oleh dua orang saja untuk kepada Allah ya, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khalil, al-khullah, cinta tertinggi, dan itu cintanya murni, bukan karena ada maslahat atau kepentingan apa-apa. Tinggi, berkorban cintanya, mengorbankan segala yang dimiliki. Tidak ada ruang sedikit pun di dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang didapati oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta itu bertingkat-tingkat ya.
bertingkat-tingkat. Tapi yang paling penting tetap cinta yang paling tinggi, yaitu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cinta yang kedua adalah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, cinta karena Allah dan Rasulullah. Cinta orang tua karena Allah dan Rasulullah, cinta suami, cinta istri karena Allah dan Rasulullah, cinta anak karena Allah dan Rasulullah, cinta sahabat karena Allah dan Rasulullah, cinta tetangga karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi. Jangan sampai terbalik ya. Misalkan cinta kita sama manusia melebihi daripada cinta kita kepada, itu berarti ada masalah di dalam keimanannya. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Dan itu sudah dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai Rasulullah melebihi. Kalau cinta Rasulullah udah pasti cinta sama Allah. Kalau cinta Allah belum tentu cinta Rasulullah. Orang Yahudi cinta Allah, tapi tidak cinta, tidak sempurna imannya. Kalau cinta Rasulullah udah pasti, otomatis itu. Ya kan? Para sahabat mengorbankan anak-anaknya, orang tuanya bahkan, demi kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam kecintaan, kalau tadi secara bahasa, secara istilah saja, ya kan? Nah, sekarang maqamul mahabbah, tingkatan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diambil 4 saja. Al-mahabbah, al-wud, al-ishq, al-khullah. Al-mahabbah, mahabbah ni kalimat yang umum kita sering dengar ya, mahabbah. Mahabbah artinya cinta, cinta dasar. Cinta dasar tu mahabbah. Fahadhihi hiya bidayatu nuhudil hubbi fil qalb. Awal nuhud, bangkitnya cinta di dalam hati, itu namanya mahabbah. Bagaimana hakikat kalau orang sudah punya mahabbah di dalam hatinya kepada Allah? Yang ada 2 hakikatnya. Yang pertama, yabda'ul qalbu yamilu ila Allah, watsani yakunu fihi syauqun yuhibbul ibadah wa yafrah bidzikr. Hakikat kalau orang sudah ada cinta dasar di dalam hatinya, yaitu mahabbah, yang pertama hatinya mulai condong kepada Allah. Yang kedua ada rasa rindu, suka ibadah dan suka berzikir. Berarti sudah ada cinta dasar di dalam hatinya. Ciri-cirinya apa? Apa alamat? Ciri-ciri orang yang sudah sampai ke cinta dasar ini. Ini baru cinta dasar ya. Ini cinta dasar ni marhalatu aktsaril mu'minin. Tingkatan kebanyakan orang-orang yang beriman awam ni sampai di sini nih derajatnya mahabbah. Ciri-cirinya apa? La yazalu fihi su'ud wa hubut. Cintanya masih naik turun. Kadang naik, kadang turun, kadang belum stabil, masih naik turun. Taratan yaqwa wa taratan yadhaf, kadang kuat cintanya, kadang lemah. Dan biasanya orang di derajat mahabbah ini, cinta dasar ini, la yazalu mukhtalitan bil masalih, masih cintanya itu bercampur dengan kepentingan, walaupun bukan kepentingan dunia. Seperti apa? Mengharap pahala, takut dosa, takut neraka. Ini bagi orang-orang sufi, ini cinta yang masih tidak murni. Nanti kita sampaikan ungkapan Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah di dalam ungkapannya, nanti kita sebutkan. Ini tahap kebanyakan orang-orang mukmin, dasar mahabbah, masih bisa naik turun, masih bisa lemah kuat, masih ada kepentingan.
Ngapa kau cinta? Ngapa kau beramal? Cari pahala, cari ini, ataupun kepentingan dunia. Kalau dia naik ke derajat yang berikutnya, ini derajat cinta kepada Allah ya. Kalau yang pertama tadi itu istilah saja, itu bisa cinta kepada manusia dan kepada Allah. Yang kepada Allah, yang kedua, yang pertama al-mahabbah, yang kedua adalah al-wud. Al-wud ini Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran. Habis ini kita spill ayatnya, kita bacakan ayat. Al-wud, wuddun itu cinta yang lembut. Makanya di dalam hadis seperti Nabi menganjurkan kita mencari wanita yang seperti apa di saat menikah. Kata Rasulullah apa? Tazawwajul waludul wadud. Tazawwaju, nikahilah perempuan yang dua. Al-walud, subur. Tahu subur? Al-wadud. Wadud itu kan dari wud. Wadud itu artinya yang apa ya kita artikan ya, biar tidak salah itu. Genit. Tapi bukan genit sama orang. Genit sama suaminya maksudnya. Centil, genit. Apa lagi bahasa Pontianak apa? Ada kelenjit tuh apa kelenjit? Itu bahasanya agak kasar sedikit ya. Kurang lebih. Nanti di sensor. Tidak ada apa-apa, itu bahasa kita kan. Tidak ada siapa-siapa, tak ada itu kan. Biasa itu. Iya. Yang begitu pandai ngambil hati gitu bah. Nah, jamaah ini tak boleh ditanya. Kalau ditanya banyak keluar istilah-istilah ya. Ini lebih dalam dari mahabbah ya, wud ini. Hakikat wud ini gimana? Dia mahabbah hadiah sabitah mali'ah birriqah. Mahabbah hadiah, cinta yang tenang, sabitah, stabil, mali'ah birriqah, penuh dengan kelembutan. Ini wud. La tazulu bisuhulatin walau taghayyaratil ahwal. Dan cinta ini, kalau orang sudah sampai di cinta ini, tidak mudah hilang cintanya walaupun keadaannya berubah, tetap stabil sudah cintanya. Ciri-cirinya apa? Yahrisu daiman 'alal qurbi min Allah, selalu ingin dekat sama Allah. Kemudian yash'ur bidaf'il qalbi fi dzikir, sudah merasakan kehangatan di dalam berzikir. Kemudian la yuti'ullah fi sarra, tidak taat sama Allah di saat senang saja, tapi juga di saat susah. Itu dalam Al-Quran Allah sebutkan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Dalam Al-Quran wudda, Allah sebut wudda. Innal ladzina amanu, dalam surat apa itu? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Di ayat berapa? Dalam Al-Quran. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, sayaj'alu, maka Allah akan menjadikan, sayaj'alu lahum. Ini surat Maryam, biar jadi referensi nanti balik di rumah bisa dibuka. Surat Maryam ayat 96. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang yang sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, sayaj'al, Allah akan menjadikan atau menanamkan, lahum, bagi mereka Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wudda.
wudda itu wud tadi itu cinta yang mendalam di dalam hati. Kata ulama mengatakan yuhibbuhumullah wa yuhabbibuhum ila ibadihil mu'minin. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, selain Allah akan cinta sama dia, Allah juga akan menjadikan hamba-hamba yang beriman lainnya hatinya akan cinta kepada dia. Karena dalam riwayat dikatakan ma aqbala 'abdun biqalbihi ila Allah illa aqbala Allah biqulubi ahli al-iman ilaihi hatta yarzuqahu mawaddatahum. Tidaklah seseorang hamba mendekat kepada Allah atau menghadap kepada Allah dengan hatinya kecuali Allah juga akan menghadap kepadanya dengan hati-hatinya orang-orang yang beriman sampai dia akan diberikan rezeki kecintaan dari makhluk. Inti maka jangan heran tengok ada para wali-wali Allah, para ulama yang Masya Allah luar biasa, pengaruhnya sangat besar, dicintai oleh manusia di mana-mana. Masya Allah, itu dia sudah mendapatkan mood. Adapun orang-orang fasik, orang-orang kafir, artis, pemain bola, kan orang banyak juga yang ngefans sama dia kan. Tapi itu bukan wud. Itu bukan wud. Kalau wud itu syaratnya beriman dan beramal soleh, karena ayatnya jelas. Jadi itu apa? Itu cinta-cinta hawa nafsu saja. Cinta-cinta karena hawa nafsu. Masa ente cinta sama orang yang tak sujud sama Allah? Ronaldo, Messi, apa gitu? Ya kalau cuman hobi, tak masalah. Kalau sampai cinta, wah ini parah ini. Cinta artis, cinta penyanyi dangdut, orang-orang maksiat yang dia cinta. Itu bukan, dia ramai juga Beb, yang cinta sama dia, fansnya ramai, orang histeris lihat dia. Itu bukan wud, kecuali dia beriman dan beramal saleh. Ayatnya jelas, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Ya kan? Apa pelajaran penting dari ayat itu? Jadi cinta yang sejati itu bukan kita kejar dari manusia, tapi kita kejar dari Allah dulu, karena Allah yang bisa menjadikan orang itu cinta kepada kita. Jadi kunci agar kita dicintai Allah dan dicintai oleh makhluk Allah apa? Dari ayat itu dua, iman sama amal saleh. Sibuk cari cintanya manusia, tak dapat. Yang ngasih cinta siapa? Allah SWT. Hadis jelas, idza habballahu 'abdan nada Jibril. Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril inni uhibbu apa? Inni uhibbuhu apa? Ya kan? Inni uhibbuka, wahai Jibril, aku cinta kepada orang ini, ya kan? Kau umumkan di mana? Di langit semuanya bahwa aku cinta kepada si fulan, kau juga cintailah dia. Nanti umumkan kepada seluruh penduduk bumi, ya kan? Pertama malaikat Jibril dulu suruh cinta kepada kita. Ya. Ini hubungan dengan tingkatan cinta ya. Jadi ayat tadi itu menunjukkan bahwa cinta yang paling tertinggi adalah cinta yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah sampai ke derajat itu, mendapatkan wud, ya kan, maka dua yang akan dia dapat, dicintai di langit dan dicintai di bumi. Dicintai di langit. Dan ada satu orang ulama pernah sholat malam, pas sampai di ayat ini, surat Maryam ayat 96 ini, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda diulang terus sampai subuh. Kalimat apa? Kalimat wuddanya itu diulang sampai, kenapa diulang sampai subuh? Tak sadar, asik nikmat dengan kalimat wud, diulang-ulang sampai azan subuh baru sadar. Satu ayat dan di satu kalimat itu, wudda itu apa? Dia merenungkan, kaifa yumkinu li 'abdin dha'if ayyuhibbahun nas. Dia mikirkan bagaimana mungkin seorang hamba yang lemah bisa dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Illa idza gharasa Allahu nafsahu hadhihi al-mahabba fi qulubihim, kecuali Allah sendiri yang bisa menanamkan cinta itu di
di hati mereka. Dia diulang terus. Dia merasa tak mungkin aku yang lemah ini bisa mendapatkan wud kecuali jadi bacaan santet. Bacaan apa? Bacaan santet. Oh enggak itu. Sekarang ni pakai duit ya. Tak bisa pakai santet-santet kita. Kalau kasih duit sih insya-Allah bergerak seorang hati insya-Allah. Ya, ini bagus nih masalah santet-santet tadi biar orang cinta ni ya. Jadi kalau kita pahami sebenarnya dari ayat ini, kita sadar bahawa cinta sejati itu bukan karena usaha dunia, tapi murni karunia dari mau kau santet ke, mau diiming-imingi apa. Kalau Allah hendak menanamkan cinta itu di dalam hatinya, hendak, kalaupun dibilang cinta, lisannya cinta karena ada maslahat di situ. Ya kan? Tak bisa, cinta itu betul-betul karunia Allah. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Makanya ulama itu diulang-ulang, dia merasa tak bisa. Kecuali Allah yang menanamkan cinta itu di dalam. Kalaupun pakai santet-santet, ya paling sebulan, 2 bulan, setahun, tak abadi itu. Tidak abadi. Allah bisa membolak-balikkan hati. Ya kan? Tidak bisa, tidak ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah, dan Allah yang menanamkan, bukan karena usaha dunia. Makanya kita kalau suka kepada seseorang, tak perlu dianya kita kejar, Allahnya kita kejar, dapat. Ya kan? Allahnya kita kejar. Kalau bahasa budak-budak sekarang ni, kita tikung dia lewat sepertiga malam. Ya salah, ditikung lewat sepertiga malam. Minta sama Allah, Allah yang punya, yang menggenggam hati dia. Ini pelajaran daripada kisah ini. Minimal ada 3 hikmah kata ulama tafsir yang bisa kita ambil. Kisah seseorang yang baca ayat diulang-ulang ni, kalimat wudda ini. Yang pertama, tadabbur itu penting, merenungi ayatnya. Kalau orang tak paham ayat itu, tak mungkin diulang-ulang dia. Dia saking tadabburnya terlalu mendalam dengan kalimat wudda itu, sehingga dia ya kan, membuat ibadahnya itu jadi sangat khusyuk dalam. Tak sadar wudda sedang tak tu sampai subuh tu, ya kan, tapi dia tidak terasa. Itu pentingnya tadabbur. Yang kedua, dari sini keluarlah hukum bahwasanya boleh mengulang-ulang ayat di dalam solat kalau seandainya ayat itu membuat hati kita menjadi tersentuh. Tapi kalau solat sendiri, kalau ente habis solat, pas solat isya jadi imam, pas baca ayat tadi wudda, apa imam ni gila ke apa, kata makmum tak faham. Rupanya imam ni sudah sampai derajat wudda, ya kan? Betul. Kalau solat sendiri ente ulang-ulang tak masalah, ente ulang-ulang tak jadi masalah. Kalau hati tersentuh dengan ayat itu, diulang. Kalau solat sendiri ya, jangan sampai salah paham. Yang ketiga, itulah di saat kita baca Quran tu, tujuan kita bukan hanya sekedar membaca, tapi hadirkan hati, ya kan? Hadirkan hati kita di saat kita baca. Kemudian naik ke derajat yang ketiga adalah al-ishq tadi itu. Hadhihi darajatun min al-habba syadidah. Ini cinta yang sudah meluap-luap ini. Cintanya sudah sangat ganas ini. Cinta yang ketiga ini, al-ishq. Dia sudah menguasai hati. Tastawli 'alal qalbi kulliyan. Dia menguasai hati sepenuhnya, tidak ada ruang lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau sampai ke derajat ini tak bisa benci-benci sama orang lain. Kenapa? Tak ada ruang untuk benci orang. Sudah full Allah dalam hatinya, tidak ada orang lain lagi. Ya kan? Tidak ada ruang untuk cinta kepada siapa lagi, tidak ada ruang untuk benci siapa lagi. Sudah penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya apa? Kalau orang sudah sampai ke derajat al-ishq, dawamu dzikrillah, sigharud dunya fi ainih, khiffatul ibadah wa in kanat syaqqa. 3. Selalu zikir, dunia kecil di mata dia, dan ibadah terasa ringan walaupun kelihatannya ibadah itu berat.
tahajud berat, puasa berat. Yang berat-berat tu kelihatan ringan kalau orang sudah sampai ke derajat ini. Dan dunia tu sangat kecil sekali di mata dia. Itu orang sampai ke derajat. Tapi kata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifah, ini tokoh di dalam ilmu tasawuf ya. Tasawuf kita berkiblat kepada Al-Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi secara sistematis yang disusun oleh beliau di dalam kitab-kitabnya. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ini, mereka sangat berhati-hati dengan istilah yang cinta yang nomor 3 ni, al-ishq ini. Kenapa? Kalau tidak dikontrol dengan syariat, lam yandabit bisyariah gad yakunu khataran, bisa berbahaya kalau tidak dikontrol dengan syariat. Ini cintanya sudah mulai meluap-luap. Biasanya orang sudah sampai cinta ini nanti melanggar syariat. Dia merasa sudah sampai kepada Allah, sudah penuh cintanya kepada Allah. Akhirnya kan banyak bermunculan yang model-model seperti ini. Akhirnya nyeleneh kan, tak solat. Ada ni di Punggol sini. Nanti pernah ketemu tak orang? Di Punggol tak jauh Pontianak sini, Kubur Raya. Dia bilang, anak kalau nengok pokok kelapa ni beb kayak nengok Allah, dia bilang. Kelapa tu kayak tak perlu, dia tak solat, tak perlu solat lagi. Jadi kalau dia cukup menang pokok kelapa tu, sudah bukan ingat Allah, seakan-akan anak melihat Allah, dia bilang. Allahu Akbar. Ini kalau tidak dikontrol dengan syariat, bahaya tak? Bahaya tak? Bahaya. Akhirnya macam-macam model, ya kan? Karena bisa menyeret orang ke emosi cinta yang berlebihan. Akhirnya hilang adabnya kepada syariat hilang. Makanya Imam Junaid Al-Baghdadi sangat berhati-hati dengan istilah al-ishq ini. Adapun yang keempat, ini tidak ada manusia tidak sampai ke derajat ini. Manusia tidak ada yang sampai ke derajat ini, yaitu al-khullah tadi itu, al-khalil. Hadhihi ghayatul hub, puncak daripada cinta. Puncak daripada cinta. Tandanya apa? Pasrah, taslim, tam lin nafs. Penyerahan diri total, taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Tidak ada keinginan kecuali mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ar-ridha bi kulli ma ghadallah. Seperti yang kita bahas, ridha rela dengan semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan ente sudah hilang diri dah. Sudah dari yang punya diri hilang diri. Artinya ente serahkan semuanya kepada, kata Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita salihahnya ahli tasawuf yang menghatamkan Al-Quran 8.000 kali di kuburan dia. Jadi sebelum dia meninggal, dia gali kubur di samping rumah. Bila dia pusing-pusing, turun situ baca Quran 8.000 kali dia hatam Quran. Bukan Ramadan, seumur hidupnya 8.000 kali. Bayangkan 8.000 kali. Kuburannya udah seperti istana nanti pas dia masuk, ya kan? 8.000 kali hatam Quran. Kita di rumah ya mungkin belum sampai 100 kali hatam Quran. Di kuburan dia udah 8.000 kali. Dia bilang apa? Uridu an uhibbaka mahabbatan la tubqi li fiha baqa. Aku ingin mencintaimu ya Allah dengan cinta yang tidak menyisakan diriku di dalamnya. Artinya diri ini pun sudah tidak ada, jangankan yang lain, dirinya sendiri pun harus hilang, udah betul-betul tenggelam di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-khullah atau al-khalil. Kenapa Nabi Ibrahim disebut dengan al-khalil sampai ke derajat al-khalil? Karena tidak ada lagi di hatinya bergantung kepada manusia sama sekali, pada Allah Subhanahu wa taala. Total taslim, penyerahan diri total. Buktinya apa? Buktinya di saat mau dilempar ke, beliau tidak banyak komplain, ya kan? Tak ada banyak macam-macam. Hanya baca apa beliau? Apa doanya Nabi Ibrahim di saat dicempak ke dalam api? Enggak, itu ya narukuni bardar, itu Allah yang bilang kepada apinya. Nabi Ibrahim yang baca doa apa? Kalau tidak salah hasbunallah wa ni'mal wakil.
Apalah ilaha illa anta subhanaka inni, itu doa Nabi Yunus tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kalau tidak salah doa Nabi Ibrahim. Nanti boleh dicek lagi. Intinya tidak ada ya Allah selamatkan, tidak ada bilang gitu, udah pasrah sama Allah. Hasbunallah, hasbunallah, cukup Allah. Hasbunallah, hasbi Allah, cukup bagiku Allah yang sebagai penolong, tak perlu diminta gini minta gini. Ini udah pasrah total nih, kan? Kemudian di saat menyembelih anaknya, ada komentar? Tak ada komentar. Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ya kan? Oh, dia curhat sama anaknya, anak aku menyembelih kau, bagaimana pendapat kau? Kau lakukan. Satajidu apa kata dalam Quran tu? Akhirnya dilakukan, tidak ada protes tuh. Anak yang udah ditunggu-tunggu bertahun-tahun nunggunya lahirnya, kan? Ya enggak? Sampai disimpan di tempat satu daerah yang gersang, tinggalkan sama uminya tu, kan? Cerita air zam-zam itu, dapat air zam-zam, disuruh sembelih. Kita belum tentu suruh kurban, ini bakat semua. Ada yang korban tapi ini perlu di anu juga nih. Kadang korban ngato-ngato juga. Semua ada yang ngadu sama anak kemarin di salah satu masjid. Sini ada korban tapi dia harus minta minimal 12 kilo. Ini ente mau korban ke mau apa nih? Yang lebih afdol tuh ente ambil sedikit saja, tabarukan, ambil keberkahan kurbannya, sisanya kasih fakir miskin. Kalau ente masih nak minta jatah banyak kan, ini cerita bukan nak korban, ente beli ke pasar Pelamboyan di sana, kan gitu. Memang 3 tingkatan. Tingkatan yang nomor 2 dibagi jadi 3, kan gitu. Sepertiga untuk dia, sepertiga untuk dia, bisa disimpan, sepertiga untuk fakir miskin. Ya kan? Tingkatan yang paling rendah dia ngambil banyak, sisanya fakir miskin. Tapi tingkatan yang paling afdal, dia ngambil sedikit saja dengan daya untuk ngambil berkah. Jangan diatur-atur harus 7 kilo, harus 12 kilo. Tapi panitia kalau bisa, ya lah kasih 2 kilo ke sekilo lah. Ya, sekilo 2 kilo lah cukup, ya tak? Kita kan nak berkorban ni cerita ni, ya kan? Berkorban, kita mengorbankan harta ya kadang berat, apalagi mengorbankan nyawa dan anak yang ini sudah, makanya dapat gelar Al-Khalil. Sudah tidak ada lagi dah, sudah pasrah total sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Hijrah dia, meninggalkan kampung halamannya, itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta kepada Allah di atas segala-galanya, melebihi daripada cinta dia kepada keluarganya, anaknya, istrinya, dan bahkan nyawanya. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasihnya Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi yang hanya diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, innallaha takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahima khalila. Allah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Jadi Nabi Ibrahim disebut khalil karena apa? Cintanya kepada Allah total, sempurna. Hatinya bersih dari selain Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia diuji, di situ dia pembuktian daripada cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mulahadhah muhimmah, catatan penting biar kita tidak salah jalan. Dari 4 tingkatan cinta yang sudah kita sebutkan tadi itu, para ulama-ulama sufi menegaskan bahwasanya anna jami'a hadhil maratib yajibu an tabqa dhimna syariah. 4 tingkatan tadi itu harus di dalam koridor syariat, jangan sampai keluar dari syariat. Karena ingat, cinta yang al-mahabbah al-haqiqiyah, cinta yang betul-betul hakikat cinta yang sebenarnya adalah 2. Yang pertama, la tukhalif ahkam Allah, tidak melanggar hukum Allah. Yang kedua, wala tatrukul wajibah, tidak meninggalkan kewajiban. Kalau ada orang ngomong cinta, ngomong keramat, ngomong makom, ngomong apa, tapi syariat dia langgar, kewajiban Allah tak dikerjakan, jangan percaya. Berarti itu meramput tuh. Betul?
Walau dia sampai derajat-derajat seperti apa, udah ngajaran tak solat, ngajarkan begini, ngajarkan begitu, nah itu tidak betul. Cinta hakikat sebenarnya tidak melanggar hukum Allah dan tidak meninggalkan kewajiban. Paham ya? Mudah-mudahan Allah karuniakan kita lah, insyaallah, salah satu daripada 4 tingkatan cinta ini, insyaallah. Al-mahabbatu bima yasna'u bihil maula, cinta atas segala yang Allah perbuat kepada kita. Ini tingkatan sabar yang nomor 3. Artinya orang cinta Allah, cinta Allahnya, bukan cinta karena kenikmatan yang Allah berikan. Kalau kenikmatan sudah jelas kita syukuri, tapi kita cinta Allah bukan karena nikmat itu. Artinya nanti kalau nikmat itu dicabut sama Allah, kita tak cinta lagi. Berarti kita tidak mahabbatuz zat, tapi mahabbatun ni'am. Sebagaimana kita sampaikan kemarin, cinta nikmatnya, bukan cinta kepada zatnya yang memberi nikmat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Segala baik yang cocok dengan hawa nafsu ataupun tidak cocok dengan hawa nafsu, kita tetap cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man saddaqat mahabbatuhu lillah yara kulla af'alillahi khairan wa in badat fi dhahirati syaqqatan. Kalau orang jujur cintanya sama Allah, semua yang Allah lakukan kelihatan baik walaupun berat secara zahir di dalam hawa nafsu kita. Itulah cinta sejati kepada Allah, tidak milih-milih. Bukan cinta yang apa bahasanya, selektif ya, bisa milih-milih gitu. Kalau ini cinta, kalau ini tidak cinta. Kalau Allah lagi kasih rezeki banyak, cinta. Kalau tidak, kalau warung ramai, cinta. Kalau warung tak ramai, cinta. Tak cinta. Bukan di saat dapat nikmat saja cinta, diuji juga kita cinta. Kita ya kadang dikasih nikmat, ya kadang masih tidak pandai mensyukurinya, ya kan? Ente kalau dikasih duit 20 juta tapi besok pagi tak bisa bangun subuh lagi, mau tak? Tak mau. Kenapa tak mau? Karena itulah, orang bisa bangun tu lebih mahal dari 20 juta. Orang bisa bangun subuh tu berarti kan masih bisa menjalani kehidupan lagi kan, masih bisa memperbanyak bekal lagi. Tapi kalau ente dikasih 20 juta yang tanpa syarat, mau semua kan? Semuanya mau. Tak ada tak mau. Semuanya pengen ini. Kita kadang mencari yang tak ada sehingga kita melupakan yang ada. Misalkan keluar HP baru nih, model baru, iPhone sekian. Macam mana cara? Kan nyari yang tak ada. Dia tak punya duit padahal. Akhirnya kredit ini. Padahal kalau mau ngomong yang ada lebih banyak. Alhamdulillah anak masih ada telinga, alhamdulillah masih ada mata, alhamdulillah masih ada kaki, alhamdulillah masih sehat. Yang ada ni tidak direspon, merespon malah yang tidak. Itu yang bikin kita kurang bersyukur sama Allah. Tapi kalau udah sakit, permintaan yang banyak-banyak itu hilang semua. Sisa satu saja permintaannya. Apa kalau orang sakit? Minta sehat kan? Padahal Allah udah ngasih dia sehat berpuluh-puluh tahun, tak pernah disyukuri. Allah sehat ya Allah, tak sehat kan? Padahal dia tak sadar nih, selama ini hidup lebih banyak sehatnya atau lebih banyak sakitnya. Kalau hitung dari dia lahir, sehatnya banyak. Dia seakan-akan minta tuh kayak Allah tak pernah ngasih dia sehat gitu. Tuh melupakan. Baru sakit sikit dia sudah ngeluh, padahal sehatnya lebih banyak dari sakitnya. Begitulah manusia. Kita semua seperti itu. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita insyaallah. Makanya kadang nikmat dicabut sama Allah karena itu tadi, kita kurang pandai bersyukur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau nikmatnya dicabut, mulai bergoyang mahabbahnya. Itu mahabbatun ni'am. Bedakan mahabbatun ni'am sama mahabbatuz zat. Cinta kepada nikmat dengan cinta kepada apa? Kepada zatnya, yaitu Allah subhanahu. Ini perbedaan yang sangat jauh sekali ya, antara mahabbatun ni'am sama mahabbatuz zat. Jadi kalau mahabbatun ni'am tu cinta kepada Allah, kalau Allah ngasih rezeki cinta, kalau Allah ngasih sehat cinta, Allah ngasih selamat cinta, Allah kasih kemudahan hidup
Cinta nikmatnya berkurang, cintanya juga berkurang. Jadi cintanya masih ada terkait dengan hawa nafsu, ngikut hawa nafsu, ya kan? Hawa nafsu. Rajin ibadah ke masjid karena hidupnya lagi lancar-lancar nih. Coba diuji sedikit, mulai jauh dari masjid, mulai jauh dari ulama, mulai jauh. Bagus sih, masih sah si cinta ini, ya kan? Cuma ini kan, ini kebanyakan awam. Kita kan tidak mau di derajat ini, kita pengen lebih tinggi lagi, ya kan? Cinta yang betul-betul murni, mahabbatul zat, laisat li ajli ni'am bal li annahu ahlul mahabbah. Allah memang layak untuk dicinta, bukan karena kita cintanya karena nikmat. Nah, misal kata ulama mengatakan seperti yang dikatakan oleh Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, contohnya dia bilang, Allahumma in kuntu a'buduka khaufan min narik fahrikni fiha. Ya Allah, kata Rabi'ah bilang, kalau aku cinta kepadamu, aku beribadah kepadamu karena takut dengan neraka, maka bakarlah aku di dalam neraka. Wa in kuntu a'buduka tama'an fi jannatika fahrimni minha. Kalau aku ibadah kepadamu karena menginginkan surgamu, maka haramkan aku dari surgamu, ya Allah. Wa in kuntu a'buduka hubban laka fala tahrimni min ru'yatik. Tapi kalau aku menyembah engkau karena murni karena kecintaanku kepada engkau, maka jangan kau haramkan aku untuk melihatmu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rabi'ah ini anti surga atau dia tidak takut kepada neraka? Tidak menunjukkan itu, tapi menunjukkan itu tingkatan tertinggi ibadah kepada Allah itu adalah karena Allah, bukan karena balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncak daripada mahabbatul zat. Mahabbatun la yashubuha gharadun, tidak tercampur dengan tujuan tertentu, wala tama'un fi muqabil, tidak ada minta balasan itu pamrih ya, tidak ada pamrih, tidak ada imbalan, tidak ada balasan, murni cintanya kepada Allah. Ini tingkatan, makanya ulama membagi tingkatan niat orang dalam beribadah. Ulama-ulama tasawuf mengatakan ada ibadatul abid, ada ibadatul tujar, ada ibadatul ahrar, ada ibadahnya budak, ada ibadahnya pedagang, ada ibadahnya orang yang merdeka. Kalau ibadahnya budak, takut neraka, takut dipukul sama tuannya, ya kan? Ini betul masih ada, bolehlah, tapi ini dasar, tingkatan dasar. Kemudian ibadahnya pedagang, ngarap untung kan, ngarap surga, lebih tinggi, tapi masih ada imbalan di sini. Tapi yang ketiga nih, ibadah orang yang merdeka, cintanya kepada Allah seperti yang ditunjukkan oleh Sayyidatuna Rabi'ah tadi, murni karena Allah, merdeka, tidak ada terikat sama siapapun. Cinta-cinta yang murni ini tidak berubah dengan berubahnya keadaan, merasa terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mengedepankan Allah daripada hawa nafsunya, dan merasakan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita al-mahabbah as-sadiqah, cinta yang jujur. Kata ulama bilang, as-sadiq la yaltafit. As-sadiq la yaltafit. Orang yang jujur dalam cintanya tidak akan pernah berpaling sama sekali. Dalam keadaan seperti apapun, dia tidak akan pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang betul-betul jujur di dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna al-mahabbah as-sadiqah fi qulubina insyaallah. Wallahu wa rasuluhu ahabbu ilaina. Allah dan Rasulullah lebih kita cintai daripada segala-galanya. Wa amitna ala hadhil mahabbah. Allah wafatkan kita insyaallah dalam keadaan cinta yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Siapa yang cinta ingin bertemu dengan Allah, maka Allah juga cinta dan senang ingin bertemu kepada dia. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Udah isyraq ya? Nah, insyaallah kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.